Oke guys, jadi di sini gua Regi. Gua Azkia. Dan gua Alma. Dan gua Raswati. Nah, di vlog kali ini kita mau membahas tentang digital marketing yang dimana kita ini baru pulang dari kuliah guys. Dan di sini kita mau sedikit sharing-sharing nih dari perkuliahan kita tadi. Apa aja sih yang udah kita bahas? Soalnya kita juga kayak masih kurang paham nggak sih? Kayak masih bingung. Nah, di vlog kali ini kita bakal sharing ke kalian semua tentang digital marketing. Nah, sebelumnya berbicara tentang digital marketing, kalian sering dengar gak sih digital marketing? Sering sih, cuman Sering ya? Tapi kayak masih ragu gitu. Soalnya kan penjabaran. kalau dulu tuh orang ngejual pasti secara konvensional ya, kayak ngejual dari orang ke orang aja. Nah sekarang nih di revolusi industri 4.0 yang dimana digital marketing itu benar-benar menjadi poin utama. Makanya kita sekarang benar-benar belajar nih tentang digital marketing. Ya, Nah betul banget. kalau tadi di kelas kita kan belajar digital marketing tentang poin apa? Website sama SEO ya? Iya, SEO. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang poin tersebut, tentang website dan SEO. Oke, mungkin tentang website dulu ya, kita akan membahas tentang website. Website itu adalah kumpulan suatu halaman yang misalkan kita lihat gitu, itu bakal ada bait-bait yang ditampilkan. ya, Iya. jadi Yang ada di sebenarnya- Google lah ya. Ya, jadi Yes. website itu bukan kayak www doang gitu ya. Oh iya, kalau orang tahu itu kayak www.id.com ya, tahu kayak kayak gitu. gitu, padahal itu lebih luas, cuman Jangkauannya lebih ya luas. kan kata dosen kayak gitu ya, terus kata Rara kayak gini, jadi misalkan kalau misalkan ada teman kalian yang pengen tahu lebih tahu lagi, misalnya kalian sharing bantu. Oke, jadi itu guys konten dari website. Nah kita juga sedikit apa ya, paham lah tentang apa sih pengertian dari website itu sendiri. Terus apalagi sih kak? Terus kan kalau yang kita tahu gitu ya, website itu emang kayak buat cari informasi aja, buat baca berita. Tapi pas kita perkuliahan kemarin gitu ya, berkuliahan tadi kita langsung kayak tersadar, oh ternyata website itu bukan cuma bisa buat ngeliat berita aja, ada manfaat-manfaat lainnya. Di sini ada yang mau coba sharing ke subscriber kita, apa sih manfaat-manfaat dari manfaat website tersebut gitu. Nah, Manfaat dan fungsi kali ya. Iya, Dan boleh. berdampingan Iya, gitu betul, kan. betul, Iya. betul. iya, jadi pengertian nggak mungkin dong. Oh, iya, benar. Ya teman kayak kita juga Iya, punya kita teman. bestie. Iya, paling bestie. Aduh, boring banget Iya, kan. bener. Nih, jadi nih manfaat dari website itu banyak sebenarnya. Cuman yang kakak ingat cuman ada beberapa, ada 4 lah gitu. Oh, ada 4. Ya, yang pertama itu untuk personal branding. Nih, personal branding itu penting banget. Kenapa? Karena dia itu manfaatnya bisa untuk memikat atau mencuri perhatian orang lain. Misalnya nih, kita lagi presentasi di kelas, kita pengen banget dong diperhatiin, apalagi ditanya sama orang gitu ya, apalagi ditanya sama dia nih. Jadi itu penting banget buat kita yang pengen bakal buat buka usaha gitulah, kecil-kecilan ya, apalagi buka usahanya itu lebih besar lagi. Jadi penting banget nih. Personal branding ya yang Iya. pertama ya. Yang kedua nih, yang kedua itu memperkenalkan produk dan jasa. Nah, dalam usaha kan kita harus penting banget nih memperkenalkan produk kita. Otomatis nih kita jualan, nggak mungkin dong barang yang dijual nggak diposting, gimana mau laku coba? Iya bener ya, Iya. bener. Kayak promosi gitu kan. Iya, betul banget. Jadi kalau misalkan pengen laku, kita harus promosiin ya. Pengen laku kan? Iya. Iya. Nah, yang ketiga itu wadah membagi sumber informasi. Jadi wadahnya, jadi kalau misalnya kita pengen cari tahu sesuatu itu ada loh di Itu sih website. yang kita tahu ya. Nah, Ya yang umumnya sih kayak gitu. jadi informasinya nggak negatif dan tentunya positif juga ada ya di situ. Terus yang keempat itu bisa menghasilkan terapi dan menghasilkan uang ya. Oh jadi bisa juga Keuntungan Ya, gitu ya. bisa. Oh jadi bisa ngasilin uang. Karena kan kita Jangan kita bikin website bisa nggak? Bisa ya? Bisa dong. Pada baru tahu ya. Iya, baru tahu. Aduh, kemana aja? Ih. Kalau tahu gitu dari dulu dah. Iya ya. Tapi jangan langsung apa? Mikir Dapat uang Seneng langsung dulu ya, iya. Oke. Soalnya iya, nggak mungkin dong apa-apa bisa langsung dapetin duit. Orang ya bakal ada apa? prosesnya lah. Iya, gitu bakal ya. mau website semua gitu. Oh iya benar. Semuanya numpuk di website nanti. Nah, makanya. Jadi ribet ya. Pengertian udah ya. Terus manfaat juga udah. Tadi apa lagi sih kita pelajarin di kelas? Gizi ya?
Neng, ini kayaknya nggak pada belajar deh. Enggak, aku kan maksudnya kadang Kita kan mau paham sharing sedikit tuh. nih. Oh iya benar. Oke. Guys semua iya kak. Jadi fungsinya tuh ada 3 yang menurut kakak tahu gitu ya. Ya sebenarnya walaupun banyak Kak, juga. bentar ya ini. Oke. Ya, biasa ayam ini. Oh iya Ada benar. ayam. Maaf ya guys, Nggak ayam apa-apa, nggak suka. apa-apa. Udah pada punya ayam? Aku doang. Oh kayaknya ada ini mau nikah nih bentar lagi nih. Aduh. Apa? Nih, jadi fungsinya yang pertama itu untuk sarana informasi. Kayak tadi, jadi kalau misalkan kita pengen cari informasi, kita bisa lewat website. Misalkan kita pengen jalan-jalan nih, kita pengen banget ke Paris gitu ya. Asik. Tapi kan transportasi gitu, duitnya Mahal, gitu ya kan, kan. di sana, Cuannya ya. gimana kan? Ya, Nah, kita bisa lihat di website. Kita cari tuh informasi Menara Eiffel. Liatin deh tuh gambarnya. Nah, gitu. Oh, jadi bisa ngelihat dari jarak Ya, jauh oke, gambarnya. Selanjutnya yang kedua sarana blog. Nah, di sini juga kita bisa bikin blog, video juga ya. Dan yang ketiga sarana transaksi dan e-commerce. Ya kayak gitu yang tadi kakak yang bisa menghasilkan uang ya. Itu ya setahu kakak ya. Bisa kalian nanti sharing-sharing buat yang lain lah. Iya, kan kita nangkep nggak langsung cek semua kak. Kayaknya kalau ngobrol gini kayak lebih enak. Iya, jadi Iya. apalagi sambil nongkrong di tangannya banget gak sih anak? Iya, tuh banyak-banyak. Ada yang kalian takut lagi nggak yang tadi? Kalau misalnya aman sih ya sedikit Iya. tadi itu kan penjelasan dari dosen tuh mengenai website sendiri itu kan ada yang namanya sejarah dari website itu yang kayak gimana. Nah, yang amat tangkap dari sejarah website itu website ini tuh kan yang ada di buku ama catat tuh kayak gini ya, kayak sejarah website itu pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama itu Tim Berners-Lee. Nah, jadi pertama kali itu berasalnya tuh website itu dari Inggris guys. Jadinya pertama kali itu oleh ilmuwan yang bernama Berners-Lee. Nah, orang tua Berners-Lee ini merupakan seorang ilmuwan komputer juga. Nah, jadi kayak istilahnya ada silsilahnya juga kali ya. Makanya kayak yang pinter itu pasti turun ke anaknya kayak gitu. Turun ya? Ya, terus yang ama baca juga ini ada mengenai apa ya? Tujuannya tuh Berners membuat website itu supaya lebih memudahkan para peneliti di tempat kerjanya awalnya. Jadi kayak ibaratnya dia tuh punya apa ya kayak kerja di suatu tempat. Nah dia tuh kayak kebingungan kayaknya ya, kayak nyari informasi itu kok susah banget. Nah awalnya dia kayak gitu. Nah apa ya karena dia cerdas mungkin ya, jadi dia menciptakan yang namanya sebuah website dan dia solusinya orang pintar mah gitu ya. Iya. Iya, orang pintar mah Pantesan kayak yang gitu. orang luar duitnya cepet. Duitnya ngalir, iya. Nah terus ini tuh apa ya? Terus ini apa ya diciptakannya itu pada tahun 1990. Jadinya udah Pertama kali website diciptakan di Inggris tahun 1980. Jadi gitu ya teman-teman, asal mula dari pertama kali website diciptakan. Nah, jadi kalau untuk sejarahnya itu yang Ama tangkap paling kayak gitu sih, yang buat Ama bisa sharing-sharing ke teman-teman semua yang ada di sini. Terus yang Ama tangkap lagi itu ada jenis unsur deh kayaknya ya, unsur dari unsur website itu ada 3. Yang pertama itu ada domain, terus yang Ama catat ya ada domain, ada hosting dan juga konten. Nah tadinya tuh kan domain apaan ya, domain apa Kayak masih domain perasaan kayak artis gitu domain roman ya, oh iya roman picisan kali Oh iya itu. ya maaf Apa maaf. rumah Irama tuh? Nah, Domain. yang Ama catat juga itu tuh ada pengertian dari domain sendiri itu yang dimana dianalogikan sebagai apa ya produk. Nah, untuk membuat apa ya? Untuk membuat si website ini tuh menarik. Jadi kalau misalnya kita membuat website itu pasti dong yang dicari sama orang tuh websitenya yang menarik, kayak yang apa ya ini tuh kayak meyakinkan nih informasinya. Nah yang kedua itu ada yang namanya hosting. Nah yang Ama tulis juga hosting ini merupakan peran penting dalam menyimpan semua database kayak video, gambar. Jadinya tuh kayak website itu harus namanya ada hosting kayak gitu. Ini tuh untuk penyimpanan data-datanya. Jadi kayak gambar, wadahnya lah, gambar, videonya tuh nanti dimasukin ke si hosting ini. Nah yang ketiga itu ada apa?
konten. Nah, yang amat catat juga ini fungsi dari konten itu krusial, teman-teman. Nah, karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Kontennya paling penting Ya, isinya kan? iya kan isinya. Jadi kayak tujuan yang jelas. Kalau misalnya kita membuat website tapi nggak ada tujuannya, pasti ngalor ngidul ya. Ibaratnya kayak ya udah ngalir, tapinya Nggak si jelas. pembacanya tuh nggak ngerti apa yang kita tulis di website, apa ya, di web kayak gitu. Iya, iya. Terus yang amat tangkap juga tadi apa tuh? Jenis ya tadi yang dia bilang. Oh, jenis ya, jenis. Tadi kalau nggak salah Ray juga sedikit nangkep dari yang dosen kita jelaskan kalau jenis website ada 3 ya. Boleh sama jelasin? Udah ya, apa Iya. teh, apa teh? Oke, catat ya. Tapi mungkin Lupa ya. Tuh malah kita yang lebih tahu Ray. Iya, Kita sharing-sharing supaya bisa saling tahu satu sama lain. Oh ya, ini nih aku catat juga sedikit ya teman-teman. Jadi jenisnya tuh ada 3. Yang pertama ada statis, terus dinamis, dan juga ada yang namanya interaktif. Kalau misalnya yang amat tangkep, kalau dari statis sendiri itu kayak menampilkan tidak banyak perubahan. Istilahnya kalau statis itu boleh mengubah mengubah desain konten, tetapi tidak boleh mengubah isi dari si websitenya kayak gitu. Jadi istilahnya ya Desainnya aja yang diubah. Ya, desainnya aja yang diubah, tapi isinya tuh jangan. Gitu. Statis. Ya, itu statis. Nah, yang kedua itu ada dinamis. Nah, kira-kira apa ya dinamis ya? Bentar. Oh ya, dinamis itu bisa dirubah dua-duanya karena si dinamis ini tuh mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadinya kalau misalnya zamannya makin modern, otomatis desainnya modern. Jadi nggak ketinggalan zaman ya, si isinya juga modern kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada interaktif. Nah, yang ketiga ini sedikit juga catat. Nah, untuk website interaktif ini itu tujuannya untuk saling berkomunikasi antara pengguna kayak gitu. Jadinya kan kita menggunakan Facebook, Instagram, terus apalagi Twitter. Nah, jadi kan kita bisa dari Facebook tuh melihat postingan, kita bisa jualan, kita bisa saling PC di WhatsApp mungkin ya. Nah, itu adalah salah satu interaksi dari penggunanya tersendiri kayak gitu sih. Luas banget ya. jadi Iya, jadinya dia berhubungan. Komunikasi 2 arah sih. kayak gitu. Nah, 2 arah sih, ya 2 arah gitu guys. Jadi yang amat tangkap tuh itu kayak gitu sih. Oke, tadi lagi dia sih tentang website paling itu ya yang tadi. Kalau website itu kayaknya udah semua deh. Soalnya kita kan Tadi kan kita belajar tentang 2 poin guys. Yang pertama tentang website dan yang kedua tentang SEO. Nah, di sini sekarang kita bakal share juga sama kalian. Apa sih itu ya SEO? Pernah dengar gak SEO itu apa? kalau mau dengerin kan saya Gitu, masih kan? Oh iya. Pasti kalian juga udah dengar Iya, gitu. SEO ya? Pasti kan Tapi kalian padahal juga- Padahal bukan. Kita beda teman-teman, SEO dan SEO itu beda. Yang kita bakal bahas sekarang ini SEO, tulisannya S, I, dan O. SEO atau kepanjangan dari Search Engine Optimization adalah cara untuk mengoptimalkan suatu web agar berada di peringkat yang paling atas. Jadi, Jadinya kalau kita ngeklik ya, itu banyak contohnya, kan ya contohnya gini, misalnya kalau SEO ini ya, faktor utama SEO ini adalah keyword atau kata kunci. Contohnya, misalnya kita nyari di website gitu ya, nyari tentang kampus terbagus di Bogor. Nah, kalau misalnya kampus terus tiba-tiba yang keluar paling atas kampus Gici. Nah, berarti kampus Gici ini punya SEO yang bagus. Nah, kayak gitu. Ngerti gak? Paham kan? Aku ini CEO apa SEO? SEO dibacanya karena EO tulisannya. tulisannya S bukan pakai C ya, teman-teman. Oh iya. Jadi SEO ini cara untuk mengoptimalkan agar web kita bisa berada paling atas. Kayak tadi misalnya Gici. Karena Gici punya SEO yang bagus, pas kita cari di Google nih, pas kita cari di website, kampus terbaik di Bogor, pas yang keluar itu Gici, berarti Gici tuh IT-nya jago, SEO-nya bagus kayak gitu. iya, Nanti kan jadi paham ya. Jadi beda ya sama SEO. Oh iya. Oke, terus gimana sih cara kerjanya? Nah, tadi yang Ray tangkep dari dosen yang udah ngejelasin tentang SEO, cara kerja SEO-nya ada 3 teman-teman. Yang pertama ada crawling ini kayak nih yang Ray catat ya, adalah mesin pencari akan melakukan crawling dengan cara mereka tuh mengumpulkan informasi yang dimana kayak di suatu web. Nanti si SEO ini kerjanya akan mengumpulkan informasi teman-teman, mulai dari halaman sampai linknya. Jadi di suatu web itu ketika SEO pengen bekerja, dia mengumpulkan dulu informasinya, dikumpulkan di satu tempat kayak gitu. Ya, jadi
biar webnya paling bagus, biar webnya bisa paling atas, mereka ngumpulin dulu nih informasi dari semua web di dalam satu tempat. Nah yang kedua ada yang namanya indexing. Indexing ini tempat untuk mengumpulkan web tersebut. Wadahnya, betul. Jadi yang pertama dicari dulu nih sama si SEO-nya informasi-informasi baik itu link maupun halamannya. Terus di tingkat kedua atau di tahapan kedua mereka mengumpulkan informasi tersebut di dalam suatu wadah disebut indexing. Yang pertama apa tadi? Tadi itu Crawling, yang kedua indexing. Nah, setelah udah dicari informasinya, terus udah dikumpulin di satu tempat di indeks yang besar, yang ketiga itu dengan melakukan ranking atau serving. Setelah si SEO ini udah ngumpulin dan udah taruh di satu tempat, dia bakal yang namanya mengeluarkan atau menampilkan hasil peringkatnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya jadi kayak kalau naik kelas kan ada ranking. nah gitu, jadi kelihatan nih. Bagusnya yang paling Kalau misal SEO-nya bagus ya udah web itu bakal paling atas kayak gitu. Makanya dikumpulin, ditaruh di satu tempat dan yang ketiga ditampilkan. Baru ditampilkan. Dilihatin rankingnya nih. Kalau misalnya yang paling bagus berarti dapat peringkat yang nomor 1 kayak gitu. Paling atas ya. Betul. Jadi Nah, ada 3 ya. gitu ya. Ingat ya untuk cara kerjanya itu ada 3. Tadi pengertian udah, cara kerja udah, dan sekarang kita akan membahas tentang jenisnya. Nah, tadi juga dari yang dosen jelasin ya, ada jenisnya ya. Untuk jenis SEO itu ada 2 yang Ray tangkep. Yang pertama ada SEO on page, yang kedua ada SEO off page. Untuk SEO on page adalah SEO yang segala bentuk teknik pengoptimalannya dilakukan di dalam websitenya. Perbedaannya ya, kalau untuk SEO on page itu segala bentuk optimalisasi itu terjadi di dalam websitenya. Kalau yang off page itu dilakukan pengoptimalan di luar website. Oke, contohnya ya, ngerti gak? Contohnya apa? Nih, kalau untuk ya, jadi bedanya kalau misalnya si yang on page ya udah mereka mengatur atau mengoptimalkan website di dalam website tersebut ya. Contohnya kayak perbaikan konten, kayak gitu, ngerti gak? Pokoknya dalamnya, betul, di dalamnya. Terus kalau misalnya contoh dari SEO off page itu kayak pengoptimalan yang dilakukan di luar, contohnya kayak melakukan backlink ini kayak apa ya, ngejelasin, ada inget gak sih? Kalian lupa ya? Aku nggak nangkep yang backlink. Oke, pokoknya yang pertama ada backlink, nanti teman-teman Ray bakal sharing di video berikutnya. Yang kedua itu ada melakukan promosi. Jadi salah satu contohnya supaya SEO kita bisa terkenal atau bisa menjadi nomor 1 di website itu dengan cara melakukan promosi. Contohnya kayak kita nge-share link website kita ke media sosial, kayak ke Facebook. Itu kan di luar ini kan, di luar websitenya kan. Kalau tadi yang on page, contoh pengoptimalan di dalam website kayak memperbaiki konten, terus melakukan keyword research, terus kayak perbaikan hal teknis sama optimasi halaman web. Kalau yang tadi off page bisa melakukan yang namanya promosi di sosial media. Dan juga tadi backlink, ternyata Ray ingat, teman-teman Ray ingat. Oke, backlink ingat ya. Ingat. Maklum tadi masih ngantuk-ngantuk pas dengannya. Untuk backlink ini jadi gini teman-teman, misalnya kayak ada kita lagi ngeliat website nih, terus kita bisa yang namanya menambahkan backlink di website orang tersebut dengan website kita. Teman-teman pernah gak kayak misalnya lagi buka website tiba-tiba muncul website lain? Ya kayak Iklan. Tapi kalau backlink ini yang gratis, teman-teman, gak pakai iklan. Jadi kita bisa masukin backlink ke website orang, terus orang bisa. Jadi kan orang gini dong, misalnya lagi ngebaca tentang Gici, terus lagi ngebaca tentang kampus terbaik, terus buka IPB, tahu-tahu ada Gici, dia penasaran dong, Gici apa nih? Ya, itu salah satu cara pengoptimalan biar website kita bisa banyak dibuka orang, akhirnya bisa jadi nomor 1 kayak gitu. Ngerti kan? Jadi backlink itu jadi kayak nambahin website kita atau link kita di website orang lain supaya orang bisa penasaran dan SEO kita bisa bagus kayak gitu. Keren banget. Oke, lumayan ya. Jadi kita terbuka tentang SEO gitu, yang dulunya kita masih awam banget tentang SEO. Makanya sekarang kita sharing. Kalian ngerti kan? Kalau ada yang masih nggak ngerti boleh komen di bawah. Nanti kita bikin lanjutan dari konten. Oke, betul. Oke, sekarang tadi kan siapa namanya Kawati udah ngejelasin, Ama udah ngejelasin, sekarang tinggal Kia mungkin ya, pengakhiran atau penutupan dari vlog kita kali ini. Apa yang kita tangkap dari SEO? Oke. Jadi di SEO ini selain ada pengertian, terus ada juga jenis, di sini juga ada tipe nih teman-teman. Tipe. Jadi tipe SEO itu yang tadi Kia tangkep nih ya, ada 3. Yang pertama itu quality traffic. Jadi tipe dari trafficnya. Kualitas ya? Ya, kualitas trafficnya. Gimana sih caranya biar kita tahu kualitas traffic kita tuh bagus atau enggak? Itu bisa dilihat dari jumlah orang yang mengunjungi website kita. Nah, semakin banyak ada algoritmanya. Jadi semakin banyak orang yang lihat website kita, otomatis mereka akan tertarik dong. Iya. Nanti juga akan semakin banyak orang yang membeli barang atau jasa yang kita promosikan. Seperti itu. Ini kalau dalam konteks bisnis ya teman-teman. Iya. Nah, terus juga ada
bedanya dari kualitas dan kuantitas. Kalau Ya. kualitas itu kan ya kualitasnya gitu Ya. ya, ke bagus atau enggaknya. Kalau kuantitas berarti jumlahnya Jumlah. atau nilainya. Nah, gimana caranya biar kita tahu kuantitas dari traffic kita? Nah, itu sama kayak tadi teman-teman. Algoritma ya? Iya, Ada kita algoritmanya. ada algoritmanya, kita bisa lihat di sana, dan di sana kita bisa tahu seberapa banyak sih orang yang ngelihat website kita seperti itu. Oke, oke. Nah, gimana sih caranya biar nilai atau jumlah orang yang ngelihat ke website kita itu semakin banyak? Ya kita harus terus perbaiki nih atau perbarui website kita. Kita bisa masukin nih teman-teman kayak informasi yang memang penting. Kayak misalnya, iya, misalnya gini, kita misalnya Demo. demo misalnya. Lagi hangat apa ya? Ini pokoknya kita bisa masukin informasi tentang yang masih hangat nih, berita-berita masih hangat. Nanti kan otomatis orang akan tertarik kayak, oh website ini bagus nih, sampai ngasih informasi yang lain juga. Nah itu kan artinya banyak orang juga yang akan semakin minat dengan produk yang kita jual. Seperti itu. Ya, nah yang ketiga itu ada organic traffic. Nah di organic traffic ini adalah traffic yang emang banyak orang pakai ya. Kenapa? Karena ini tuh gratis dan gak berbayar. Tapi tetap bisa meningkatkan kualitas dari website kita. Nah kayak gitu. Oke. Nah terus juga tadi Apalagi? dia tuh Apalagi? yang inget gitu ya, ada manfaat dari SEO. Oh, iya. Nah ini pasti Penting penting dong, kayak tadi Pasti. temannya dari pengguna Iya, website. juga ada manfaatnya. Iya, sama SEO pun ada manfaatnya, itu bisa meningkatkan traffic pengunjung yang tadi Kia jelasin nih dari tipenya. Oh, Itu iya. kan ada kualitas. Nah itu tuh bisa meningkatkan website kita menjadi pencarian teratas nanti. Iya. Kan gitu. Nah, Terus dia ada meningkatkan konversi bisnis. Nah, kemudian ada menjangkau user yang lebih luas. Artinya gini teman-teman, kayak kalau misalnya kita tuh udah memberikan informasi atau kita udah menjual produk kita di website itu dengan baik, kemudian nanti orang tuh akan melihat apa ya, akan membangun kepercayaan gitu ya, penasaran kepada website kita, trust gitu ya. Nantinya nanti website kita tuh akan semakin luas gitu. Kalau misalnya Cakupan. Jangkauannya ya. iya, jangkauannya lebih luas. Kayak kita aja ngebangun relasi gimana sih? Iya. Nah kayak gitu. Nah terus juga ada mendapatkan keuntungan bisnis. Jelas dong, ini pasti kita Iya. akan mendapatkan keuntungan bisnis yang lebih banyak kalau kitanya bisa mengolah website kita itu dengan baik. Iya, penting banget ya. Terus juga dalam jangka waktu yang panjang nih. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Kedepannya lah gitu Iya. ya. Iya betul, gitu. betul, betul. Kalau misalnya kita mau website kita itu bagus, kita bisa mengolah website kita dengan baik agar ketika SEO-nya itu kita misalnya ada orang yang nyari tentang Yang website tadi. kita nih, nanti Iya. akan ada di Paling atas. paling atas. Iya. Itu tadi. Yang tadi Iya. dijelasin Nah baik itu, ya. iya Betul. benar-benar banget. Jadi SEO ini bermanfaat sih, banget asli, ya iya. buat orang yang memang membangun, memang mempunyai situs website. Nah, Apalagi yang mau bisnis gitu. Iya, iya, bener. bener. Jadi kenal banyak orang gitu kan. Udah itu dia. Iya, jadi intinya gitu sih teman-teman. Kalau misalnya kita mau punya mau SEO-nya itu berada di teratas, website kita berada di teratas, artinya kita harus mengolah website kita dengan baik. Kayak gitu banget. Iya makanya Coba yuk kita bikin Ayo yuk, yuk, nggak sih bareng? kita bikin Nanti kalian boleh langsung www. Kita Nah, ya. gitu Iya. ya. Iya, nanti belum digital. kita jadi ini gak sih, jadi tersadar banget. Padahal kayak selama ini kita tahu website ya udah buat cari informasi doang, buat cari berita doang. Iya, bener banget. Ternyata setelah kita belajar tentang digital marketing dan tentang website SEO, oh ternyata untuk website sama SEO ini kayak website deh, gak cuma buat informasi aja, bisa buat bisnis. Terus kayak Iya. tadi dari Kawati sama Amang ngejelasin tentang kayak bisa komunikasi dua arah, terus bisa kayak personal branding, itu sih penting banget. Dan untuk SEO sendiri ini benar-benar penting teman-teman. Ketika kalian punya website dan pengen website kalian laku atau menjadi peringkat nomor 1, kalian harus yang namanya menggunakan SEO. Dan juga untuk SEO ini gratis teman-teman. Bedanya SEO sama SEM atau SEM, kalau SEM ini teman-teman harus bayar pakai iklan. SEM ini search engine marketing. Nanti teman-teman belajar. Oh Tapi iya. sekarang kita akan membahas SEO aja. Untuk yang ini ada yang gratisnya. Jadi buat kalian yang punya website dan pengen website kalian menjadi nomor 1, peringkat nomor 1 dan paling unggul gitu ya ketika nyari pakai keyword kayak tadi contoh kampus terkenal, terus SEO Keyword kalian gitu. bagus, ya udah Iya. jadi nomor 1. Makanya kalian bisa menggunakan SEO ini kayak gitu. Ada yang mau share nggak? Kesimpulan aja mungkin Ya, ya. boleh kesimpulannya Jadi gini mungkin. teman-teman, semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang juga, artinya makin banyak apa ya wadah online yang bisa Ya. kita gunakan, itu harus kita manfaatkan dengan Nah, baik betul mungkin. banget sih, itu Gitu nggak penting sih banget. teman-teman? Harus Iya, kita benar. manfaatkan sebaik mungkin. Dan ingat tadi teman-teman, kalau website kita ingin berada di pencarian teratas, kita artinya harus lebih memperbarui website kita, bisa memasukkan informasi-informasi yang mungkin penting, atau apalagi tadi
gitu ya, berita terbaru update, nanti orang-orang akan trust gitu, kita akan membangun kepercayaan sehingga peringkat traffic kita itu akan meningkat Satu. juga ya, artinya bisnis kita juga akan berkembang. Betul. Udah sih itu aja. Mungkin itu ya teman-teman sharing kita kali ini di vlog kita kali ini. Aus ya? Aus ya. Kita beli minum. Oke gitu ya teman-teman, karena kita habis beres kuliah dan kita langsung kayak kepikiran buat bikin vlog nih, kita pengen sharing sama kalian semua, siapa tahu bisa bermanfaat. Bermanfaat. Soalnya kita juga dengan sharing-sharing ini benar-benar kayak langsung terbuka gak sih? Iya, Yang awalnya kita kita tahu. kayak Nggak ya udah tahu, di kelas kita tahu. nangkep segini-gini aja, nangkep yang kita denger aja gitu. Apalagi kadang kita nggak ada Ngantuk. gitu. Apalagi aduh udah Itu sampai sih Makanya. penyakitnya. Betul, makanya gunanya gunanya kita Iya, cuma sharing nulis, cuma kayak gitu ya ngomong. teman-teman, gunanya kita sharing supaya kita bisa lebih dapat banyak ilmu lagi dan juga pengen sharing ke kalian, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian. Iya betul banget. Mungkin itu aja ya dari kita, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa Di subscribe, like, komen dan like. Nanti like dulu dong, like dulu. Gini. Teteh. Aduh, bangun. Oke, Bar jangan lupa like, komen dan subscribe. Oh, iya. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa komen, like dulu. Gak pernah nonton di YouTube. Oke, ulang. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.